Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita. Langsung kita buka bersama, buka kembali surah 63 ayat 9. Baik, sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu di akhir ayat surah 9 ayat 55 bahwa kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terkecoh, seneng, iri, kepengen atas harta benda, keluarga dan lain-lain, mungkin jabatan dan lain sebagainya dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harta tersebut Allah jadikan untuk menyiksa mereka, baik di kehidupan dunia, terlebih lagi nanti kelak di kehidupan akhirat. Maka khusus orang-orang yang beriman Allah panggil, Allah tegaskan kembali dalam ayat 9 surah 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, khususnya jamaah sekalian Masjid Nur Islam. La tulhikum, jangan sampai Anda, kita semua menjadi lalai, menjadikan kita semua lalai. Apa yang menjadikan semua kita menjadi lalai? Amwalukum, harta benda yang kita miliki, yang hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya harta banyak, punya harta melimpah, punya usaha, bahkan mungkin punya jabatan. Itu semua jangan sampai menjadikan kita lupa diri, menjadikan kita terlalu bangga, apalagi sombong. Wala auladukum, dan juga jangan sampai kita lalai dengan anak-anak kita, dengan mungkin keluarga, pasangan-pasangan kita. An dzikrillah, ini yang pokoknya. Jadi harta yang kita punya, keluarga, anak-anak yang kita punya, itu jangan sampai kesenangan kita, kecintaan kita kepada harta dan anak atau keluarga sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harta, siapa sih yang nggak suka? Duit lah misalnya, fasilitas kendaraan, rumah, apalagi rumah mewah, Masya Allah. Siapa sih yang nggak suka? Pasti suka, pasti kepengen. Tapi ingat, Allah sudah sangat melarang kepada kita, jangan sampai itu semua, baik harta benda, segala fasilitasnya, keluarga, anak-anak terutama, itu sampai kita sibuk, sampai kita saking sibuknya ngurusin harta, ngurusin keluarga, lupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya. Jadi ini dari yang awal. Ada orang disuruh sedekah, ada orang disuruh infak, baik
taat ya. Jadi taat itu benar-benar patuh, benar-benar nurut, benar-benar ikhlas. Ada juga setengah-setengah bahkan terpaksa. Cuman yang terpaksa ini termasuk fasik, sehingga menjadikan amal ibadah kita termasuk sedekah infak kita ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya khususnya harta benda, anak, keluarga kepada orang-orang yang beriman khususnya, jangan sampai harta kalian, keluarga, anak-anak kita sampai kita lupa atau ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ingat. Kenapa? Terlalu sibuk. Maka dalam surah Al-Fajr kan ada itu ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, enggak usah dibuka. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi Allah yang bilang, wa tuhibbuna, Anda, kalian, kita termasuk diantaranya sangat cinta al-mala kepada harta benda, hubban jamma, dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Contoh, sebelum punya motor kepengen banget punya motor, lihat orang, wah apa itu Vario, apa itu NMAX, apa itu PCX, apa itu Harley Davidson misalnya, kepengen banget. Habis sholat doa, tengah malam doa, sehingga yang dimohon pada Allah usahanya mudah lancar, sehingga dia kepengen yang ia ingini, pilih, kepengen NMAX misalnya, langsung beli, punya. Pas punya, girangnya luar biasa, senengnya luar biasa, kegirangan, kesenangan kepada motor, saking senengnya, saking cintanya, lupa kepada kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilap terus, diliatin terus, dituntun keliling misalnya gitu. Ya, namanya orang seneng macam-macam. Dan itu kan ada dari zaman Rasulullah. Tadinya miskin luar biasa, datang pada Rasulullah, ya Rasul, saya ini miskin banget, nggak punya apa-apa, sampai baju aja berdua. Jadi kalau saya pakai baju, berarti yang di rumah nggak pakai baju. Nah, dikasih sama Rasulullah apa? Sepasang domba atau kambing, dirawat. Kawin apa nikah? Kawin lah ya. Punya anak 1, 2, 3, itu sholat tetap hadir tuh, setiap waktu hadir. Subuh hadir, zuhur hadir, asar hadir. Itu kambing semakin lama semakin banyak, ya kan? Lama-kelamaan saking banyaknya dia lebih sibuk ngurusin kambing, sehingga mulai itu keteter. Subuh tadinya rajin, telat dulu, ya kan, telat. Besok lagi zuhurnya telat, asar telat. Kenapa? Sibuk ngurusin kambing alias dunia. Lama-lama suatu ketika nggak hadir, ditegur oleh Rasulullah, kamu menjadi ahli neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis itu. Kalau bisa seluruh kambingnya disedekahin semua. Maka ayatnya seperti ini. Jadi jangan sampai amanah Allah yang namanya harta benda, keluarga, anak, istri, menjadikan diri kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman, dan siapapun manusia, siapapun orang, yaf'al, yang berbuat atau melakukan zalika, perbuatan seperti itu, kepada harta, kepada anak, saking cintanya berlebihan sampai lupa kepada Allah, sampai males kepada Allah, ya ibadahnya kendor, ngajinya kendor, dan lain sebagainya, kebaikan lah pokoknya.
faulaika, maka orang yang melakukan perbuatan seperti itu, hum, mereka semua, al khasirun, Allah pastikan akan rugi dunia akhirat. Ngeri enggak? Ngeri. Makanya Allah panggil ayat selanjutnya, Allah perintahkan dalam ayat selanjutnya, kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Shadaqallahul azim. Maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya harta silahkan, punya keluarga anak istri silahkan, yang punya jabatan nggak jadi soal, nggak jadi masalah. Tapi ingat, baik harta, anak, mungkin jabatan, kedudukan atau pekerjaan dan lain sebagainya, sampai melalaikan diri kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka khusus untuk harta, wa anfiqu, infakin, sedekahin, mimma, tidak semua, dari sebagian apa-apa razaqnakum, yang telah kami rezekikan kepada kalian, kepada kita semua. Jadi harta hakikatnya rezeki, anugerah, rahmat dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lalai, jangan lupa diri, jangan bangga, jangan sombong. Sedekahin, enggak semua, mimma, sebagian saja. Ini Allah suruh sebagian, enggak semua. Min qabli ayyatiya, mumpung gitu loh, belum sampai datang ahadakum, kepada salah satu di antara kalian, di antara kita, al mautu, kematian. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada harta, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih hidup, ayo harta yang Allah rezekikan kepada kita, kita sedekahin, kita infakin. Kenapa? Jangan sampai nanti nyesel ketika sudah mati. Jadi sedekah itu mumpung masih hidup. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 245 kalau tidak salah ya, nanti bisa dicek. Sedekahlah kalian, infaklah kalian, mumpung uang masih laku, mumpung masih ada persahabatan, saling bisa satu sama lain, saling menolong, masih bisa. Jangan sampai nanti sedekah, persahabatan nggak ada, uang udah nggak laku, kesempatan juga nggak ada, udah nggak bisa. Jadi kalau gitu kapan sedekah? Ya sekarang, mumpung kita masih sehat, masih hidup, masih ada kesempatan, masih punya rezeki, masih punya harta. Jangan sampai kita nikmatin sendiri, kalau bahasa Inggrisnya dipangan dewe kabeh. Jangan. Jadi mumpung masih ada kesempatan, karena nanti orang yang mati sedih dia, sampai minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana ngomongnya? Jadi satu amalan, di mana amalan itu sangat dirindukan, dikepengini oleh orang yang sudah meninggal, adalah sedekah. Sedekah. Fayaqula, maka berkata, maka mengatakan siapa?
salah satu di antara kita, salah satu di antara orang nanti, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, laula akhartani, bu iya, diundur, ditunda gitu. Kalau udah mati, balikin saya ke samping atau katakan ke Masjid Nur Islam gitu. Ila ajalin qarib, gak usah lama-lama ya Allah, sebentar aja. Ya barang 10 detik atau katakan 1 menit, kalau perlu 5 menit dah gitu. Lebih lama lagi 5 menit. Jadi orang yang sudah mati bilang, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, undur, tunda, balikin ke dunia, ke sunter, nggak usah lama-lama, sebentar aja. Emang kamu mau ngapain? Jawabannya, fa'as-sadaqah, saya akan bersedekah, ya kan? Saya akan bersedekah. Nah, dengan bersedekah wa'akun, maka saya akan menjadi minas sholihin, di antara hamba-hambamu yang soleh, yang baik, yang mau bersedekah. Apa jawaban Allah? Jawaban Allah ayat selanjutnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Mas, begini loh, walayyu akhirah, tidak akan menunda, tidak akan nyetop. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, nafsan, kepada seseorang. Idza jaa, tatkala memang sudah datang, sudah sampai ajaluha, ajal orang itu. Jadi kalau memang ajalnya udah sampai, ya sudah, mati ya mati, meninggal dunia. Minta kayak apapun dibalikin walaupun cuman sebentar saja, nggak bisa, nggak bisa. Jadi nggak mungkin Allah nunda. Kenapa? Sudah ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini artinya matinya sudah terjadi. Jadi seakan-akan dia minta komplain, ya Allah, nggak taunya disiksa begini ya, dihajar begini ya, digebukin begini ya. Ya Allah, balikin aja sebentar ke Sunter. Saya dulu orang Sunter, RT 5 misalnya, RW sekian misalnya. Saya kepengen sedekah ya Allah, biar saya soleh. Jawaban paling gampang, emang kemarin kemana loh? Udah telat, udah tamat semua. Ibarat kata, udah bubar dunianya. Sunter udah bubar, udah nggak ada, udah hancur gitu kan. Kemarin aja dibilangin sama Pak Ustadz, sama Pak Kiai, itu nggak dengerin, nggak gubris. Sekarang aja ngoceh, ya kan? Jadi sekarang ngoceh-ngoceh. Kemarin dibilangin nggak percaya. Jadi memang orang yang tidak percaya, nyeselnya tidak sekarang, terutama nyeselnya nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.